Guys, ada satu penyakit yang diderita oleh Roy Suryo karena dia selalu mengulik-ngulik peristiwa yang sudah lama. Kita tahulah, dia sekarang lagi ributin soal Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Penyakit apakah itu? Kita bahas. Jadi dia kadang-kadang lupa ngeteknya tuh di Cilipari atau di Fufu Fafa. Dia lagi ngetek di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi. Kalau Kaskus kan ada yang ngelak. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Nah, negeri kian hancur. Akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Oke guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya akan membahas tentang Mas Gibran lagi. Tapi sebenarnya bukan sosok Gibran semata ya. Yang kita ingin bongkar dan kita ulik adalah kenapa sosok Roy Suryo sampai dengan saat ini beliau masih mau mengulik-ngulik yang berkaitan dengan Fufu Fafa. Tidak hanya Roy Suryo, banyak sekali. Ada Dr. Tifa, ada Amin Rais, ada siapa lagi ya? Ada pengamat ini yang satu ini, Bang Ferry kah? Bang Ferry, ya. Pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Ada juga Refli Harun ya, itu mereka sampai sekarang itu nggak berhenti bahas soal Fufu Fafa. Nah tapi khusus Mas Suryo, dia belum lama ini juga melakukan kegiatan podcast bersama Pak Abraham Samad. Iya, Abraham Samad, mantan ketua KPK yang speak up itu. Di podcast itu Mas Suryo bahkan memperlihatkan ada baju baru yang mendesak untuk bagaimana kemudian kita diminta untuk membongkar sosok Fufu Fafa yang ternyata adalah Mas Gibran dalam pandangannya Mas Suryo. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu. Atau dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Kenapa saya bilang tidak tahu apa-apa? Yeah. Soalnya sekarang mulai muncul kan, dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Kayak ini. Nah, kasus ini menarik nih, baru muncul di podcastnya Bang Abraham Samad Speak Up. Nih, lihat nih. Jadi dia sekarang berlaku pura-pura tidak tahu apa-apa, alias Fufu Fafa. Luar biasa. Oke, nah kali ini saya mau memperlihatkan kepada Anda ada satu artikel tentang kesehatan mental mungkin, psikologi. Nah, saya dapatnya dari Tempo malah ya. Tempo yang kita tahu belakangan dengan bocor alusnya luar biasa sering menghajar pemerintah, terutama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah kali ini saya mau membacakan kepada kalian semua tentang ada satu penyakit bagi orang yang dimana ia sering mengulik dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ya kan? Anggap saja Gibran lah pemilik Fufu Fafa itu. Nah tapi pribadi seperti Roy Suryo ini, dia punya penyakit yang penasaran terus sebelum membongkar aib orang gitu. Nama penyakitnya apa ya? Kita lihat kita baca ya layarnya. Tapi sebelum lanjut saya mau mengajak kepada kalian semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pastikan di video-video saya sebelumnya Anda juga tonton karena saya membahas soal politik nasional dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita akan screen share dulu ya. Kita akan lihat ini bagaimana artikel di Tempo membahas tentang sosok control freak ya. Control freak ini bagaimana ya? Jadi sosok control freak ini yang kita akan bahas. Apakah itu? Yaitu adalah ini Tempo ya, Tempo. Anda bisa lihat sendiri. Bisa jadi kita itu yang control freak. Itu siapa itu? Yang selalu mengulik kesalahan orang lain. Oke, kita baca artikelnya. Ini di share tanggal 18 Agustus 2022. Ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Anda akan banyak mendapatkan informasi dari saya yang berkaitan dengan isu-isu politik. Nah kali ini kita bahas soal isu kesehatan psikologi kayaknya yang dikaitkan dengan salah seorang tokoh politik kayaknya atau mungkin pengamat Roy Suryo ini. Dia mantan menteri dan lain-lain. Pernahkah Anda mendengar istilah control freak? Istilah ini biasanya disematkan untuk orang-orang yang berkeinginan tinggi mengontrol orang lain. Roy Suryo banget gitu. Dia berkeinginan tinggi untuk mengulik-ngulik Fufu Fafa terus.
Aduh. Bukan cuma Roy Suryo sih, mereka-mereka yang benci sama Pak Jokowi dan Mas Gibran, memang yang terjadi hari ini adalah mereka tidak berhenti untuk mengulik-ngulik hal-hal buruk tentang keluarganya Pak Jokowi. Pernahkah Anda mendengar istilah control freak? Istilah ini biasanya disematkan untuk orang-orang yang suka mengontrol orang lain. Lalu apa sebenarnya control freak tersebut? Nah ini, jadi istilah ini disematkan kepada mereka-mereka yang selalu mengontrol orang lain gitu. Oke. Mengutip dari Psikologi Today, istilah control freak sebenarnya bukanlah istilah klinis, namun biasanya memang merujuk pada orang-orang yang memiliki kebutuhan kontrol yang tinggi, bahkan seringkali bisa terlalu ekstrim. Seseorang dengan control freak dapat digambarkan sebagai individu yang memiliki kebutuhan kompulsif untuk memiliki kontrol total atas setiap aspek kehidupannya. Orang tersebut juga merasa dibenarkan dalam usahanya untuk mengendalikan berbagai aspek kehidupan orang-orang di sekitar. Jadi memang dia merasa bahwa dengan control freak ini, dia merasa dibenarkan dengan usaha untuk mengulik-ngulik masalah orang lain. Roy Suryo banget kan gitu. Banyak orang yang control freak dianggap sebagai orang aneh dan tidak normal karena terlalu ekstrim. Ya memang orang aneh. Kelihatannya belakangan banyak netizen yang menganggap Roy Suryo dan kawan-kawan ini udah aneh sekali gitu. Orang yang memiliki kebutuhan ini seringkali mengidap obsesif kompulsif, marah, baik terang-terangan atau pasif agresif, fobia, atau bahkan gangguan suasana hati. Nah ini kayaknya ada gangguan suasana hati nih sama Bang Suryo. Orang dengan control freak membutuhkan kontrol karena takut hal-hal akan lepas kendali dan hidup mereka akan berantakan. Mereka akan hidupnya berantakan kalau tidak mengontrol orang lain. Kalau nggak bahas soal Fufu Fafa, kayaknya mereka nggak punya proyek, nggak diundang podcast-podcast, nggak dapat uang. Tujuan utama dari orang yang control freak adalah untuk menanamkan kontrol total atas hidup mereka sendiri. Mencoba mengendalikan orang lain adalah tindakan protektif untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka. Biasanya orang-orang control freak akan sulit mempercayai orang atau mendelegasikan tugas kepada orang lain. Nah ini penyakit-penyakit orang-orang seperti itu. Selain itu, orang-orang dengan control freak juga benci kejutan. Wah, dia nggak bisa di door prize. Itu kalau ulang tahun kayak apa tuh ya? Di door prize sama keluarganya. Selamat ulang tahun, door prize. Aku nggak suka. Benci dikagetin kayaknya. Umumnya orang yang dengan control freak akan mengatakan kalimat afirmasi tertentu seperti saya harus seperti ini agar semuanya berjalan secara baik. Oh ya. Kalian membutuhkan orang seperti saya karena begitu banyak orang yang sebenarnya tidak kompeten dan segalanya akan berantakan tanpa saya. Nah kayaknya seperti itu dia kalau di perusahaan atau mungkin di partai politik atau di pekerjaan-pekerjaannya nih Mas Suryo dan kawan-kawan. Mereka tidak mau tampil memberikan ruang kepada orang lain, tapi mau tampil sendiri tuh orang-orang control freak. Jadi seseorang yang control freak ini nih, tidak pernah mengakui kesalahan. Ayo kau. Aduh, selalu menilai dan mengkritik orang lain. Nah ini nih. Selalu mengoreksi orang saat mereka salah. Nah ini nih, mengoreksi orang terus. Kemudian selalu berusaha untuk memenangkan argumen. Nah ini. Lihat aja tuh gaya-gayanya Mas Suryo dan teman-temannya itu kalau sudah berargumentasi di saat podcast yang kemudian ada pembanding, ada pembicara lain. Mereka nggak mau berhenti bicara tuh, nggak mau kalah. Semuanya harus dilakukan sesuai jadwal mereka. Ini nih orang-orang control freak. Oke guys, Anda sudah tahu ya intinya Pak Suryo ini yang tidak berhenti mau bahas soal Fufu Fafa. Dia memang dalam situasi dan keadaan yang kita sebut sakit control freak. Tapi mudah-mudahan beliau akan cepat sehat, beliau akan cepat sadar ya. Yang jelas Fufu Fafa biarlah menjadi misteri. Ya kalau Mas Gibran sebagai orang baik yang tidak mau mengakui dan tidak mau bicara, buat apa dipaksa-paksakan kan gitu. Biarin aja beliau fokus dengan kerja sebagai wakil presiden daripada kita kemudian menyibukkan beliau harus memikirkan hal-hal yang tidak substansial. Wakil presiden ngapain ngurusi Fufu Fafa? Pak Prabowo lagi sibuk ngangkatin upah minimumnya pekerja, lagi ngangkat upahnya guru-guru. Ngapain kalian sibukin dengan Fufu Fafa yang mau ngompori
Mas Gibran dan Pak Prabowo, nggak perlu gitu. Sudahlah, biarkan mereka bekerja apa adanya demi rakyat, dan sekarang kami mau menikmati indahnya kepemimpinan Pak Prabowo dengan juga Mas Gibran. Oke? Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill.